yaitu bulan 8 atau bulan Agustus. Nah, puji Tuhan kita ketemu kembali, kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau bernyanyi satu lagu. Semuanya yang akan sekolah minggu bagi berdiri yuk. Kita mau bernyanyi lagu Aku Anak Terang. Yuk, ada yang mainkan musiknya. Ya Allah, kasihanlah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita masuk untuk
semua kan? Udah semua menghafal dari kita pertama sampai kita yang ke-10. Sekarang kita keempat. Ayo, siapa yang dapat menghafal? Iya, ada dari sekolah minggu Devana Boru Marpau. Coba sebutkan kita keempat. 1, 2, iya. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki ataupun perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati itu dan menguduskannya. Iya, pintar. Karena kita keempat itu panjang ya kan? Itu panjang kalau kita keempat. Ingatlah dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Berarti harus datang ke gereja dan selanjutnya. Itu kita keempat itu yang paling panjang. Sekarang kita kelima. Tadi kita keempat, sekarang kita kelima. Dari Cahaya dan Agung Sirait. Cahaya dan Agung Sirait itu kata adik ya. Iya, coba sebutkan 1, 2, iya. 5. Hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Iya. Mereka menghafal kita kelima. Bisa juga ya kan? Hormatilah bapak dan ibumu dan selanjutnya. Sekarang kita ke-6, yaitu janji semua orang. Coba nak, 1, 2, iya. Jangan engkau membunuh. Iya, ini pendek ya. Jangan engkau membunuh. Semua anak kami pintar dari kita keempat, 5 dan kita ke-6. Semua harus menghafal ya anak-anak ya. Nanti juga ada gilirannya untuk menghafal kita dan ayat bulanan. Demikian kita hari ini kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita sama-sama mengucapkan ya Allah Tuhan kami 1, 2, ya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkan kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi lagu Aku Istimewa. Berdoa dulu dalam hati masing-masing. Dosa yang telah kita lakukan dalam 1 minggu ini, supaya Tuhan Yesus telah mengampuni
dan kita selalu diberkati oleh Tuhan dan dijauhkan dari segala berbahaya, terlebih dari segala penyakit COVID yang telah kita alami dalam tahun ini. Anak kami coba berdiri, semua lipat tangannya, tundukkan kepala, berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Kita sama-sama mengucapkan dan ampunilah 1, 2 iya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Semua duduk kembali. Sekarang kita masuk untuk ayat bulanan. Karena minggu ini tanggal berapa? Tanggal 2 Agustus 2020. Minggu pertama sudah adakah yang bisa menghafal ayat bulanan? Karena ayat bulanan bulan ini sangat panjang, yaitu Yesaya 58 ayat 9b sampai ayat yang ke-10. Ada yang tahu? Iya, ternyata sudah ada sekolah minggu yang sudah menghafal. Sekalipun masih minggu pertama. Semakin pintar, ternyata di sekolah minggu tetap rajin untuk menghafal ayat bulanan, dan kita sekalipun kita masih di rumah beribadah. Coba siapa yang tahu? Iya, coba sebutkan. Ayat bulanan di bulan Agustus tertulis dalam Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang engkau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Ayat bulanan di bulan Agustus tertulis dalam Yesaya 58 ayat 9 sampai 10. Pada waktu itulah engkau memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak dan meminta tolong. Dan Ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak mengenakanku kepada sesamamu dan tidak menunjuk-nunjuk kepada orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerah kepada orang yang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, terangmu akan terbit dari gelap dan gelapmu akan seperti rembang di tengah hari. Ayat bulanan di bulan 8 tertulis dalam Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Dengarkan ya, biar kita bacakan ayat bulanan untuk kita bulan Agustus. Ini bulan Agustus ya, tanggal 2 Agustus, yaitu Yesaya 58 ayat 9 sampai ayat 10. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjukkan dan menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Banyak kan?
Iya, tapi sudah ada yang pintar, sudah ada yang menghafal. Yang lainnya harus dihafal ya anak-anak ya. Iya, demikian firman Tuhan ayat bulanan untuk minggu ini yang sudah dihafal. Kita kembali berdoa. Kita sama-sama mengucapkan berbahagialah satu dua ya. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menimbanya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 474 ayat 1. Ikut Yesus denganku. Mainkan musiknya tadi ya. Sekali lagi ya. Ikut Yesus doaku, selalu lindung. Rambut Yesus menyempurna, tahu suinado. Kita kembali berdiri anak-anak sekolah minggu. Kita berdoa, mari kita mengangkat teman kita. Kita bersama-sama untuk mengucapkan aku percaya satu doa. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari garis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Semua kembali duduk, kita bernyanyi. Sekolah minggu kita mendengarkan lagu pujian atau bernyanyi. Habis lagu pujian kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ambil Alkitabnya masing-masing supaya nanti dibuka. Kita bernyanyi satu dia. Kita bernyanyi lagu Kami Anak-anak Terang. Mainkan musiknya Kak Dea. Kami anak-anak terang, kami bersatu dan
Terpuji Engkau Tuhan Allah Bapa yang Maha Besar atas kasih setiamu di dalam hidup kami. Engkau masih berkenan memberikan kami kesehatan dan kekuatan sehingga kami dapat memuji menyembah-Mu Bapa. Dan sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu saat ini yang menjadi bekal di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu gereja Melaka BPC Putih. Oleh karena itu Bapa, ajarilah kami lewat kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dapat menerima firman-Mu yang akan ditebarkan hamba-Mu dan dapat menghayati, mengimani serta melaksanakannya di dalam perjalanan hidup kami sehari-hari. Ampunkan kami terlebih dahulu ya Tuhan atas segala dosa-dosa pelanggaran kami agar kami layak untuk menerima berkat. Di dalam nama Yesus Kristus, terimalah doa permohonan kami. Amin. Salam anak-anak sekolah minggu. Salam. Adapun firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari ini yang menjadi khotbah bekal rohani kita, yaitu ditetapkan dari kitab Efesus pasal 5 ayat 8 hingga ayat 9. Efesus pasal 5 ayat 8 dimulai hingga ayat 9. Beginilah firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Hanya 2 ayat saja yang menjadi khotbah sekolah minggu. Firman Tuhan pelita, tongkat dan kekuatan di dalam hidup kita pada hari ini. Tema khotbah kita hari ini, hiduplah sebagai anak-anak terang. Hiduplah sebagai anak-anak terang. Ada 4 bagian yang ingin kita perhatikan, kita simak dan kita hayati dari habis. Ini aja nih. Kepencet. Yaitu pertama, hidup kita sudah diterangi. Ini yang pertama, hidup kita sudah diterangi. Yang kedua, kalau hidup kita sudah diterangi, berarti kita diingatkan untuk menyadari, mengenal diri kita sebagai anak-anak terang. Anak-anak terang. Yang ketiga, di dalam nama kita sebagai anak-anak terang itu, di situ ada tugas dan tanggung jawab kita, yaitu untuk menerangi di situasi yang gelap, Baru yang keempat, kita diminta supaya setia menunjukkan perilaku anak-anak terang. Jadi ada 4 yang ingin kita perhatikan melalui khotbah ini. Nah, di dalam dunia ini ada 2 situasi keberadaan hidup manusia. Bahwa ada manusia yang disebutkan anak-anak gelap, anak-anak kegelapan, kemudian anak-anak terang. Anak-anak terang artinya anak-anak Tuhan, karena yang dimaksud terang itu adalah Tuhan. Nah, yang dimaksud terang itu adalah Tuhan. Di dalam Yohanes 8 ayat 12, di dalam Yohanes 8 ayat 12, terang yang dimaksud itu menunjuk kepada Tuhan Yesus. Tetapi di dalam Mazmur 119 ayat 105 yang dimaksud terang itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itulah terang yang datang dari surga untuk menerangi kehidupan manusia, kehidupan kita. Mengapa perlu terang yang dari surga itu diberikan kepada kita? Karena kita manusia banyak menghadapi kuasa-kuasa kegelapan. Banyak menghadapi kuasa-kuasa kegelapan yang ingin membawa kita ke arah yang semakin menjauh dari kehidupan yang diinginkan atau yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi firman Tuhan itulah yang sebenarnya yang dimaksud, yaitu terang. Nah, tertulis dalam Mazmur 119 ayat 105. Kemudian Yesus itulah anak Allah yang datang dari surga yang sudah menyelamatkan kita itu. Itulah juga yang dimaksud dengan terang. Nah, karena hidup kita karenanya dahulu berarti sebelum Yesus datang, sebelum Yesus menebus, sebelum Yesus mengangkat harkat dan martabat kita, sebelum Yesus memperdamaikan kita dengan Allah Bapa di surga, kehidupan kita sebenarnya adalah
kehidupan yang digambarkan dengan anak-anak kegelapan. Kita terbawa harus pikiran kita masing-masing. Kita membawa pikiran kita mengingini akan hawa nafsu, keinginan daging, tidak memiliki keteraturan, tidak memiliki kedisiplinan. Nah, tetapi Tuhan tidak menghendaki, Tuhan tidak mendambakan hal seperti itu. Makanya Dia memberikan firman-Nya kepada kita. Dia mengangkat harkat dan martabat kita. Yang dulunya kita anak kegelapan, nah setelah kita dimerdekakan, setelah kita ditebus oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita disebut anak-anak terang. Jadi anak-anak terang artinya anak-anak kekasih, anak-anak kesayangan Tuhan Yesus. Jadi itulah kita ini. Itulah kita ini anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah ini. Itulah kita. Jadi kita sudah diterangi melalui firman-Nya. Kita sudah diangkat harkat dan martabat kita dari kehidupan yang penuh dosa kepada kehidupan yang penuh dengan kemerdekaan. Jadi marilah itu semuanya kita syukuri melalui sikap kita yang baik, sikap kita yang benar, yaitu menunjukkan puji-pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, kemudian supaya kita menjadi anak-anak terang, supaya kita menjadi anak-anak terang, kalau dalam dari diri kita, kalau kita mengandalkan diri kita, kalau kita mengandalkan kemampuan kebolehan kita tidak akan mampu dikatakan anak-anak terang. Jadi makanya kalau kita disebutkan anak-anak terang bukan karena kebolehan kita. Itulah yang dimaksud dengan sola raja. Kalau Dr. Martin Luther mengatakan sola raja, kemudian sola fide dan sola scriptura. Apa artinya yang tiga ini? Sola gratia artinya hanya karena anugerah Tuhan semata. Yang kedua, sola fide hanya karena iman. Yang ketiga, sola scriptura artinya hanya karena firman Tuhan. Jadi hanya karena ketiga hal inilah makanya kita layak disebut anak-anak terang. Anak-anak terang yang sudah diberkati oleh Tuhan. Jadi oleh karena itu kita layak bersyukur dan berterima kasih kalau Tuhan Allah melalui Yesus Kristus masih berkenan menyebut kita ini anak-anak terang. Maka marilah itu semuanya kita syukuri melalui keaktifan kita untuk menjalankan perintah-perintahnya. Perintah Tuhan ada 10, yaitu hukum Taurat, dan hukum Taurat itu yaitu hukum Taurat pertama sampai dengan hukum Taurat yang keempat, intinya kasih kepada Allah. Kemudian hukum Taurat yang kelima sampai dengan hukum Taurat yang ke-10, intinya adalah kasih kepada sesama manusia. Nah, ketika kita mau menjalankan perintah Tuhan, yaitu mengasihi Tuhan Allah, bukan saja hanya melalui kata-kata, tapi terlihat melalui perbuatan yang baik, maka perbuatan yang baik itu kita tunjukkan melalui kesediaan kita melakukan kebaikan kepada sesama kita, umat manusia. Nah, yang berikut yang menerangi di dalam situasi hidup yang gelap. Jadi ini menyangkut tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak-anak terang, supaya janganlah kiranya sia-sia, yaitu jati diri, identitas, ciri-ciri kita sebagai anak-anak terang itu janganlah hambar, janganlah kiranya sia-sia, janganlah menjadi mengambang, janganlah menjadi lenyap, tetapi hendaklah itu selalu terlihat. Dan ciri-ciri kita itu sebagai anak-anak terang melalui apa? Melalui keaktifan kita untuk hidup, yaitu menerangi di dalam kegelapan. Jadi terang itu berguna pada suasana kegelapan. Ya. Nah, contoh ketika kita berada di dalam rumah, dapat kita bayangkan sekarang ibarat kalau mati lampu berarti gelap gulita, kita tidak akan dapat melihat sesuatu di sana, di rumah itu, atau kita akan meraba-raba, tidak dapat melihat jalan karena gelap. Nah, tetapi ketika kita nyalakan lampu atau senter atau listrik, kita hidupkan lampu terang,
semuanya. Nah, demikianlah juga bagaimana kita anak-anak terang, anak-anak Tuhan ini mampu menunjukkan yaitu terang itu di situasi kegelapan. Di situasi kegelapan. Nah, berarti di dalam dunia ini masih ada kawan-kawan kita, masih ada teman-teman kita yang selalu dikuasai oleh kegelapan dirinya itu, ya, dikuasai dihinggapi kegelapan. Nah, disitulah kita perlu untuk menerangi artinya memberi suluh, memberi nasihat, bimbingan, pengajaran, mengingatkan dan menolong sesama yang sedang di dalam hidup kegelapan, supaya mereka melihat sinar terang kuasa Tuhan yaitu melalui firman. Nah, kemudian, yang keempat, setialah menunjukkan perilaku anak-anak terang. Jadi perilaku anak-anak terang itu dikatakan tadi, anak-anak sekolah minggu, dikatakan tadi dalam ayat 9, hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Jadi ada tiga dikatakan di dalam ayat 9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, satu, dan yang kedua keadilan, dua, yang ketiga kebenaran. Jadi tiga tadi buah-buah daripada terang itu. Nah, oleh karena itu apa yang dimaksud di sini tadi kebaikan? Kebaikan artinya kita mau melakukan kebaikan untuk memberi kesinambungan hidup bagi teman kita yang susah, bagi teman kita yang melarat. Jadi ketika kita melihat ada teman kita yang resah, yang susah, yang miskin, nah, kalaupun kita tidak dapat memberi misalnya sedekah untuk mereka, di normal kita memberi dukungan doa, saran dan pandangan untuk menguatkan mereka. Nah, inilah kebaikan. Nah, jadi yang kemudian yang dimaksud keadilan. Keadilan berarti adil berarti sama timbang. Adil berarti sama timbang. Nah, di sini yang dimaksud bagaimanapun banyaknya kegiatan-kegiatan kita untuk mencari kehidupan duniawi, janganlah karena kehidupan duniawi ini sehingga kita meninggalkan kehidupan surgawi. Carilah kehidupan surgawi, kemudian cari juga kehidupan duniawi. Inilah yang dimaksud keseimbangan. Dan itulah yang perlu kita, yang dimaksud dari keadilan. Adil berarti sama timbangan. Nah, adil berarti perbuatan itu tidak berat sebelah. Tidak berat sebelah perbuatan itu, tapi perbuatan itu sama, ya. Aku dan kamu dan aku adalah sama kita di hadapan Tuhan. Jadi oleh karena itu, salinglah kiranya kita mau berbagi kehidupan, berbagi pengalaman, berbagi sukacita di dalam kehidupan ini. Itulah yang baik. Nah, kemudian dikatakan tadi kebenaran. Istilah kebenaran yang dimaksud di sini menyangkut dengan beribadah. Karena ada ibadah itu yang tidak benar. Ada ibadah itu yang tidak benar, artinya hanya seremonial, hanya tradisi, hanya kebiasaan saja. Ibadah itu tidak berbuah. Jadi yang dimaksud di sini kebenaran menunjuk kepada ibadah sebagai penyembahan kepada Tuhan, dan ibadah yang benar itu berdampak positif, semakin meneguhkan, memperkokoh dan mendewasakan iman pengenalan kita akan Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Benar. Nah, inilah yang dimaksud dengan berbuahkan kebenaran. Jadi kebenaran itu hendaklah terlihat di dalam diri kita sebagai orang-orang beragama, sebagai orang-orang beriman, sebagai orang-orang yang menyembah Tuhan, sebagai orang-orang yang beribadah. Hendaklah ibadah kita itu benar-benar berbuahkan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Janganlah hanya tradisi kebiasaan saja. Banyak orang berseru memanggil Tuhan, banyak orang beribadah berkebahagiaan, tapi hanya rutinitas, hanya kebiasaan, tidak ada dampaknya. Kalau masuk dari kanan firman Tuhan itu, kemudian keluar dari kanan, dari kiri.
masuk dari kanan, keluar dari kiri. Tidak ada dampaknya, tidak ada buahnya. Jadi padahal yang diminta Tuhan apa? Buah. Buah. Dan kita ini adalah tanaman Tuhan yang kita sudah dirawat, kita sudah dipelihara, kita sudah diberikan berbagai kebutuhan-kebutuhan kita. Nah, ibarat kita memiliki tanaman atau kebun-kebun di dalam kehidupan ini, ya. Ketika kita merawat atau menanam, kita katakanlah menanam jagung di kebun kita. Nah, ketika jagung itu tidak memiliki air, padahal kita tidak menyiramnya, nggak mungkin bertumbuh. Nggak mungkin bertumbuh. Jadi ini kita tanaman Tuhan sudah disiram, sudah dipupuk, sudah dibekali. Nah, Tuhan mendambakan kita berbuah yang baik, yang manis, yang indah, yaitu puji-pujian kemuliaan bagi nama Tuhan, sukacita bagi kita dan bagi teman-teman kita. Jadi setiap menunjukkan perilaku anak-anak terang. Janganlah hanya sesaat, tapi selagi nafas, selagi nafas kita diberikan Tuhan, kita diberi kesempatan untuk hidup, marilah kita setia menunjukkan perilaku anak-anak terang yang mengacu kepada 3 hal yang tadi, yaitu berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Itulah yang didambakan Tuhan dari kita anak-anaknya sebagai anak-anak terang. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih, terpuji, termulia Engkau ya Tuhan Allah Bapa, yang telah memberikan nasihat, bimbingan dan pengajaran lewat firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu kepada kami pada saat ini. Masukkanlah firman-Mu itu ya Tuhan ke dalam hati, jiwa dan pikiran kami, dan biarlah senantiasa Roh Kudus-Mu Engkau utus memberi kami hikmat, memberi kami kemampuan untuk mendalami dan menghayati, mengimani firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat ini, agar firman-Mu tumbuh berakar dan berbuah di dalam kepribadian kami masing-masing. Kami sungguh menyadari kelemahan dan keterbatasan kami, Bapa. Kami tidak dapat melakukan sesuatu bila kami tidak bersandar kepadamu, bila Engkau tidak memberikan kami kuat kuasa. Oleh karena itu, berikan kami kuat kuasa yang daripada-Mu Tuhan, dan tuntun bimbinglah kami di dalam perjalanan hidup kami. Jauhkan kami dari segala mara bahaya dan cobaan iblis. Jauhkan kami dari kemelaratan, kebodohan dan kemiskinan. Jauhkan kami ya Tuhan dari segala sakit penyakit. Dan biarlah damai sejahtera yang daripada-Mu, kesehatan dan kekuatan yang daripada-Mu selalu menyertai dan menaungi kehidupan kami, semua anak-anak sekolah minggu, semua guru-guru sekolah minggu, dan semua para orang tua anak-anak sekolah minggu ya Tuhan. Dan Engkaulah yang menjauhkan kami dari mewabahnya virus corona yang sedang melanda dunia, melanda Indonesia. Jauhkan ini dari kami Bapa. Engkau halau, Engkau lenyapkan virus corona dari dunia ini, dari kehidupan umat manusia, dari kehidupan kami, agar kami mampu bersosialisasi, agar kami mampu untuk hidup menjalankan tugas-tugas dan tanggung jawab kami yang tertinggal selama ini. Dan Engkaulah ya Tuhan memberikan kekuatan dan kekebalan tubuh bagi anak-anak sekolah minggu, bagi kami semua anak orang tua, agar imun kami kuat dan kebal, mampu untuk menghadapi yaitu virus corona yang sedang melanda dunia saat ini. Ya Tuhan, biarlah terjadinya virus corona ini sebagai alat-Mu untuk menempa kehidupan semua umat manusia, untuk bertobat, untuk meninggalkan hasrat kesia-siaan, meninggalkan hal-hal keduniawian dari dalam diri kami, sehingga kami hidup baru, sehingga kami mampu untuk menjalankan rukun ibadah dalam kebenaran di dalam perjalanan hidup kami sehari-hari. Berkatilah semuanya anak-anak sekolah minggu, berkatilah guru-guru sekolah minggu dan orang tua, serta semuanya para hamba-hamba majelis gereja HKBP Isi Putih. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terimalah doa permohonan kami dan
dan ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Engkau sudi kiranya memaafkan kami atas segala dosa-dosa kami, sebab kami sadar kami tidak luput dari segala kelemahan, kami tidak luput dari segala keterbatasan dan dosa-dosa pelanggaran kami. Ampunkan kami ya Tuhan, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Jadi apa yang dapat kita persembahkan, nyanyian, suara, kekuatan kita itu pun sangat diharapkan atau sangat bermanfaat di hadapan Tuhan. Marilah kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan kita. Sembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terima dengan senang hati. Sembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terima dengan senang hati. Di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Nyanyian persembahan. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Amin.
Tuhan Yesus memberkati.